Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler lagi, yaitu spoiler Swallowed Star episode 83 yang saya ambil dari novelnya. Pada spoiler kali ini saat ini Hong dan Lei Shen, dua prajurit terkuat untuk saat ini di bumi, terbang berdampingan di atas Samudra Pasifik. Target mereka adalah makhluk laut, dan keberadaan terkuat monster menelan. Dari samping datang suara yang menjelaskan adegan dan pertempuran khusus ini. Pertempuran penting ini sedang disiarkan ke seluruh dunia. Ini termasuk para pemimpin berbagai negara yang menonton dengan gugup. Dua prajurit terkuat dari manusia. Mereka mempertaruhkan semuanya. Seberapa kuatkah monster yang menelan itu? Kedua kepala pasti akan menang. Seorang pemuda berkata dengan lembut dari belakang Luo Feng. Luo Feng melirik pemuda itu, dia adalah seorang pejuang baru, orang yang baru saja pindah ke Mingyue belum lama ini. Melihat pemuda ini, Luo Feng merasa seperti dia menatap langsung ketika dia baru saja pindah dari apartemen sewaannya ke distrik Mingyue beberapa waktu lalu. Pasti, mereka akan menang, Luo Feng berkata dengan tegas. Dengan hampir 1000 orang di dalam ruang pelatihan, semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat layar. Dengan waktu yang singkat, keluarga Luo Feng juga hadir. Luo Feng memegang tangan Su Xin, diam-diam memperhatikan layar. Pada waktu itu, seluruh dunia sedang menyaksikan dua pejuang terkuat manusia sampai saat ini, yang satu hitam sementara yang lain berkulit putih, keduanya seperti dewa legendaris yang terbang di udara. Saudara Hong, berapa banyak orang yang menurut Anda sedang mengawasi kita berdua sekarang? Lei Shen tersenyum dan tertawa. Lebih dari 6 miliar kurasa. Hong tertawa dan meliriknya, pada saat seperti ini, apakah ada kebutuhan untuk hal semacam itu? Tidak bisakah orang menjadi bangga bahkan sebelum kematian seseorang? Lei Shen tersenyum. Untuk membunuh monster menelan. Dalam keadaan seperti itu, keduanya merasa sangat nyaman. Setiap sel di tubuh mereka hampir mendidih, semua siap untuk bertempur. Tiba-tiba monster menelan dengan cepat berenang ke atas, itu akan terbang keluar dari permukaan secepatnya. Terbang keluar dari permukaan, Hong menatapnya. Pergilah ke sana, Hong berteriak. Satu hitam dan satu putih, dua berkas cahaya dengan cepat menuju ke barat daya. Di malam yang gelap, angin melolong, laut dalam mengaduk-aduk dan ombak menerjang permukaan, gelombang demi gelombang setinggi puluhan meter terbentuk. Makhluk menakutkan bergegas keluar dari lautan, dengan sayap bersisik besar, 4 cakar, ekor kuat, dan tanduk emas yang tampaknya menembus langit. Namun ukiran emas pada tanduk itu sepertinya telah sedikit meredup dari sebelumnya. Namun, itu pupil emas gelap bahkan tampak lebih gila dan menakutkan. Itu adalah semacam kegilaan opresif. Itu mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap, setelah kekuatannya cukup, itu pasti akan membalas dendam dengan kejam. Binatang bertanduk emas segera terbang keluar dari permukaan lautan. Sekitar 10 km keluar, tiba-tiba berhenti, sedikit menggerakkan kepalanya, pupil keemasan gelap sepertinya bisa melihat sejauh 100 km, memperhatikan dua energi di depan. Namun, energi lemah dan kecil ini benar-benar berani untuk menantangnya, ini membuat hewan bertanduk emas semakin ganas. Garis darahnya yang murni dan elit membuatnya sangat bangga dan arogan. Melihat ke alam semesta yang luas, itu adalah garis keturunan terkemuka dan paling elit. Di planet yang kecil dan lemah seperti ini, manusia kecil itu berani menantangnya. Sayap skala mulai kipas, dalam sekejap, itu menjadi seberkas cahaya menuju langsung ke Hong dan Lei Shen. Seluruh dunia menahan napasnya saat itu. Di dalam ruang pelatihan bela diri Jixian di distrik Mingyue, hampir 1000 orang dengan gugup menonton layar. Di layar, di atas lautan dalam, tubuh raksasa monster yang menelan itu kurang dari 1000 meter dari Hong dan Lei Shen. Hong dan Lei Shen seluruh tubuh pejuang memancarkan cahaya jantung berdebar. Pertempuran telah dimulai dalam sekejap. Hong, Lei Shen, semuanya terserah padamu. Luo Feng berpegangan pada tangan Su Xin, menatap perut Su Xin, dan kembali ke layar. Lautan hitam yang gelap gulita menggelegar, angin melolong, dan semuanya gelap. Dan di atas lautan, musuh terbesar dan paling menakutkan manusia, monster yang menelan, terlibat dalam pertempuran dengan dua prajurit terbesar manusia Hong dan Lei Shen. Suara bergemuruh. Dalam sekejap, Hong dan Lei Shen sudah mulai menggunakan teknik yang paling kuat yang tersedia untuk petarung dengan domain. Jika mereka tidak memiliki domain mereka sendiri,
mereka tidak akan memiliki cara untuk memanfaatkan keterampilan seperti itu. Seluruh tubuh Hong, termasuk tombak itu, dalam sekejap, diselimuti cahaya hitam. Lei Shen diliputi cahaya seperti ular hijau. Keduanya segera menjadi dua berkas cahaya, menyerang langsung ke monster yang menelan dari berbagai arah. Monster menelan itu mengambang di udara, kedua manusia ini hanyalah semut, dua semut yang sedikit lebih kuat dari yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Yang Zhou, di dalam ruang pelatihan bela diri Jixian. Luo Feng ada di samping keluarganya, mengawasi layar dengan gugup. Mereka memberikan itu semua, Luo Feng, dengan Hong dan Lei Shen memberikan semuanya, mereka sudah mulai kebinasaan jiwa mereka. Pertempuran mereka akan berlangsung paling lama 1 menit. Dalam 1 menit, jika monster menelan belum terbunuh, mereka berdua tidak akan mampu melawan. Suara babata bergema di kepala Luo Feng. Hati Luo Feng dalam pikirannya, jiwa penghancuran, apakah itu mirip dengan jiwa kebencian jiwa pembaca planet Yunmo? Setiap dari mereka yang mendalam, tentu saja, ada keterampilan mengenai penghancuran jiwa. Ini jelas berbeda, di tingkat keterampilan bijaksana, versi planet Yunmo jauh lebih tinggi. Namun, sementara tingkat keterampilan lebih tinggi, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Babata berkata, apa yang mereka gunakan sekarang, adalah langkah pamungkas hanya pejuang dengan domain dapat menggunakan. Roh, kekuatan mentah, kemauan memiliki semua datang bersama-sama melalui alam semesta, meledak pada tingkat kekuasaan yang sangat besar. Ini sangat menakutkan, jika mereka dapat membunuh musuh dalam waktu singkat waktu, mereka masih bisa hidup. Namun, jika monster menelan tidak mati, maka mereka akan mati. Kata Babata. Sudahkah penjaga perak cair sampai di sana, tanya Luo Feng. Saat itu di reruntuhan arkeologi nomor 12, Luo Feng telah mengakuisisi 3 pengawal perak cair tak berdaya, namun melalui perbaikan Babata dan pengisian daya, mereka sekarang dapat digunakan lagi. Luo Feng, penjaga perak cair adalah pengawal. Mereka berdua telah pergi misi bunuh diri, jadi bahkan penjaga perak cair tidak akan memiliki kemampuan untuk membantu. Kata Babata tak berdaya. Kita hanya bisa melakukan semua yang kita bisa dan mengundurkan diri ke takdir, Luo Feng menatap layar. Sementara percakapan dengan Babata tampak panjang, sebenarnya, karena itu hanya pikiran yang memantul ke sana kemari, itu hanya membutuhkan waktu sesaat. Dan dalam waktu singkat itu, pertempuran di layar sudah mencapai klimaksnya. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat bintang, yang biasa tidak bisa dilihat oleh orang biasa dengan mata telanjang. Mereka hanya bisa menonton tayangan ulang di samping, versi yang diperlambat dan mendengarkan penjelasan. Dan Luo Feng adalah satu-satunya orang di seluruh ruang pelatihan yang mampu menyaksikan pertempuran dengan jelas. Tiba-tiba monster itu mengeluarkan jurus menelannya. Tidak bagus, keterampilan melahap utama. Ekspresi Luo Feng berubah. Ekor binatang bertanduk emas itu menjadi kabur, cepat melewati ruang dan mencambuk menuju Hong dan Lei Shen. Suara dentuman terdengar, binatang bertanduk emas itu merasakan kekuatan yang sangat besar dari rasa takut musuh, mengurangi kekuatan di ekornya. Makhluk bertanduk emas mengangkat itu head dan mengeluarkan lolongan menusuk telinga, itu sangat marah. Awalnya mereka mengira bahwa itu keduanya hanyalah semut yang sedikit lebih kuat, yang hanya membutuhkan kekuatan normal untuk dengan mudah memadamkan mereka. Namun setelah terlibat, disadari dua manusia kecil ini memiliki kekuatan yang jauh lebih mengejutkan. Lebih dari apa yang sudah diketahui dan pengetahuan garis darah telah menginformasikan tentang manusia bintang. Juga, keterampilan pedang, keterampilan tombak jauh lebih mengejutkan. Setiap tebasan, setiap tembakan sepertinya dibuat oleh surga, membuatnya tidak bisa memprediksi sama sekali, kedua prajurit yang menggunakan penghancuran jiwa, versus binatang bertanduk emas yang telah menderita luka berat, perbedaannya tidak begitu besar. Binatang bertanduk emas membuka mulutnya. Hong dan Lei Shen ekspresi berubah, seluruh dunia menyaksikan melalui satelit adegan ini, ekspresi para pejuang dan prajurit, semua berubah, semua orang telah melihat kemampuan unik binatang bertanduk emas sebelumnya, melahap. Bergemuruh-gemuruh, Hong dan Lei Shen mengikuti rencana pertempuran mereka dari sebelumnya, segera menuju ke arah yang sama dan terbang. Keduanya benar-benar bersatu. Binatang bertanduk emas disurvei 2 titik kecil ini, kedua manusia kecil yang tidak berharga ini pada dasarnya meminta untuk dibunuh. Itu mengira itu pertama-tama bisa menelan satu demi satu, karena mereka bersama-sama,
itu hanya bisa menelan keduanya. Ruang tanpa bentuk menyebar ke beberapa ratus meter di sekitar, benar-benar menutupi Hong dan Lei Shen di daerah tersebut. Saudara Hong, ekspresi Lei Shen sedikit berubah. Dengan gelombang tangannya, Hong membuat sejumlah besar logam hitam tetap muncul di antara dirinya dan monster yang menelan. Itu begitu padat sehingga tidak ada ruang sama sekali di antara keduanya, jumlah besar sisa-sisa logam bahkan tampak lebih besar daripada monster menelan. Panjang 180 meter, lebar 120 meter, tinggi 100 meter, itu perkiraan jumlah. Jumlah besar sisa-sisa logam padat bersama-sama. Seseorang harus tahu bahwa itu kapal Gunung Naga Hitam X-81 yang didapat Luo Feng hanya 100 meter besar. Dan sementara logam kapal mungkin banyak, ada banyak ruang di dalamnya, seperti aula besar, kabin, ruang kontrol dan lain-lain, ini berarti bahwa itu kapal perang, kapal pengangkut dan yang lainnya semuanya hanyalah cangkang. Mereka tidak mungkin terbuat sepenuhnya dari logam. Namun, yang muncul adalah logam padat yang tetap berupa mainan. Kami membiarkan Anda menelan, semua yang Anda inginkan, jika Anda tidak dapat mengambilnya setelah menelan beberapa pangkalan militer, ini adalah sisa kapal reruntuhan kuno yang mungkin jauh lebih berkualitas daripada logam di seluruh bumi. Bahkan, dengan begitu banyak logam, itu bahkan cukup untuk membangun 10 kapal pramuka. Mari kita lihat apakah kamu bisa menelan semuanya. Mata Hong dingin ketika dia berpikir untuk dirinya sendiri. Itu mirip dengan pria yang makan sesuatu, begitu dia makan terlalu banyak, mereka akan kekenyangan. Aku akan menambahkan lebih banyak untukmu. Tatapan Hong dingin, dengan cepat melambaikan tangannya. Seperangkat logam panjang padat lainnya. Ayolah, ini semua dari saya yang dikumpulkan dari berbagai negara, ada total 18 bom hidrogen. Ada bom atom lain yang digunakan untuk meledakkan bom hidrogen. Hong hanya mengeluarkan bom hidrogen. Mengaum, makhluk bertanduk emas begitu marah itu menghentikannya melahap dan mengeluarkan suara gemuruh. Terakhir kali, bom hidrogen 1,5 juta ton dan kekuatannya, binatang itu masih ingat dengan jelas. Sekarang 18 bom lagi. Sementara ukuran mereka lebih kecil, binatang bertanduk emas tidak berani menelan secara acak. Dan, panjang 180 meter, lebar 120 meter, dan tinggi 100 meter, yang terbuat dari sisa-sisa logam, juga tidak berani menelan. Mengapa harus menggunakan beberapa perjalanan untuk mencerna logam, dan tidak hanya sekali dan hanya menelan lebih banyak? Manusia makan terlalu banyak akan menjadi kembung. Itu adalah logika yang tidak berani makan terlalu banyak. Setelah semua logam ini, hanya satu bagian yang setara dengan logam normal bumi 100 dengan ukuran yang sama. Makan begitu banyak, dunia internalnya akan sangat membengkak sehingga akan runtuh. Begitu dunia internal runtuh, itu juga akan mati. Tiba-tiba monster itu meraung. Ini mengeluarkan raungan marah, binatang bertanduk emas yang sangat marah di dahinya tiba-tiba mulai bersinar melalui ukiran emas, tubuhnya juga berubah menjadi warna emas cerah. Cahaya emas dengan cepat mengikuti melalui leher, punggung dan semua jalan ke cakar depannya, cakar tajam yang digunakan untuk menyerang secara langsung. Jumlah besar sisa-sisa logam dipukul sampai terbang ke atas, cakar tajam itu segera menyerang melewati logam ke tempat Hong dan Lei Shen berada. Namun, saat cakar besar itu membubarkan logam dalam jumlah besar, sebuah gelombang hitam segera bergegas, kecepatannya mengejutkan. Suara yang sangat lembut, seperti rambut seseorang yang terbakar, persis seperti bagaimana monster menelan terkena laser B6 sebelumnya. Gelombang hitam menyapu melewati cakar dan menabrak langsung ke perut binatang bertanduk emas. Sisiknya yang sangat kuat sebenarnya dibor ke dalam, meninggalkan lubang. Saudara Hong, suara berduka terdengar keras di langit. Kilatan petir melesat menuju rongga itu. Merasa pria berpakaian hitam benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya, binatang bertanduk emas yang marah mulai mencakar ke arah pria botak berpakaian putih yang tertutup petir, ombak udara yang kuat bergegas menuju pria botak berpakaian putih, darah segar muncrat kemana-mana, pinggang pria berpakaian putih ke bawah telah diiris menjadi daging cincang, hanya bagian atasnya baik-baik saja hanya karena baju besi yang pas telah diberikan Luo Feng kepadanya. Dia tidak mundur, bahkan dengan setengah bagian bawah tubuhnya berkeping-keping, dia masih harus buru-buru masuk, dia jelas pada rencana mereka. Hong akan mengebor ke dalam binatang bertanduk emas dan harga skill yang harus dia bayar menggunakan keterampilan seperti itu sangat menakutkan. Rencana mereka dari awal hanya satu, untuk membunuh binatang bertanduk emas,
cara terbaik adalah memasuki tubuhnya. Sepanjang jalan, terlepas dari kematian, kita masih harus membunuhnya. Ada setengah siluet manusia putih. Kedua mata memerah, kegilaan melampaui apapun yang terlihat sebelumnya. Pencahayaan membungkus dirinya sendiri tentang bagian bawah siluet orang kulit putih, dia langsung menembus langsung ke rongga. Makhluk bertanduk emas itu meraung marah, namun kedua manusia terkutuk itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Seluruh dunia telah terdiam. Luo Feng menatap layar hanya untuk melihat binatang bertanduk emas yang sangat marah, sementara sisi kanan layar menunjukkan tayangan ulang dan melambatkan rekaman. Dalam reply, kulit Hong berlumuran darah, hampir seperti dewa gila, menembus sisik binatang bertanduk emas dan ke dalam tubuh monster itu. Lei Shen, dengan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa, dengan liar bergegas ke tubuh monster itu untuk mempertaruhkan semuanya untuk membunuh binatang bertanduk emas. Nah, sampai di sini, spoiler Swallowed Star episode 83 yang akan tayang di Rabu depan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini, dan Mimin pamit undur diri wassalam.